Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi peserta didik kelas 10 di SMK Widya Dirgantara. Ya, hari ini ketemu Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Yeni Fahmawati. Ibu biasa menyampaikan materi matematika. Ya, nanti mungkin insya Allah kalian ketemu dengan Ibu ketika belajar matematika. Saat ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi tentang kurikulum yang akan kita laksanakan di SMK Widya Dirgantara dan bagaimana belajar efektif ya selama di SMK Widya Dirgantara ini. Ya, silahkan kalian ikuti MPLS ini dengan baik. Lalu setelah pembelajaran efektif, silahkan kalian belajar semaksimal mungkin di SMK Widya Dirgantara ini. Timbalah ilmu sebanyak-banyaknya, asahlah kemampuan kalian di kompetensinya masing-masing. Ibu yakin ya, kalian ingin masuk SMK karena ingin memiliki keahlian lebih daripada mereka yang masuk SMA. Ya, karena SMK itu kelebihannya adalah memiliki keahlian. Ya, misalkan kalian yang belajar di TKJ ingin ahli di dalam komputer. Kalian masuk TBSM ingin ahli dalam bidang bengkel motor. Ya, begitu pula untuk yang TKR. Di situ kalian ingin mempelajari tentang mesin mobil. Ya, terakhir untuk yang TP, teknik pemesinan, tentu kalian ingin mempelajari tentang mesin-mesin yang digunakan di industri. Baik, mungkin kalian ingin tahu lebih banyak ya, bagaimana sih belajar nanti di SMK Widya Dirgantara ya. Saksikan video ini sampai akhir. Selamat menyaksikan. Baik. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kurikulum yang dilaksanakan di SMK Widya Dirgantara. Ya. Bagi kamu yang di SMP atau yang di MTS mungkin sudah mengenal apa itu kurikulum 2013 ya. Sama di SMK Widya Dirgantara, di kurikulum di SMK Widya Dirgantara yang digunakan adalah kurikulum 2013. Karena SMK Widya Dirgantara sekolah kamu ini adalah salah satu sekolah acuan, sekolah percontohan di Bandung untuk melaksanakan kurikulum 2013. Ya. Bagaimana pelaksanaan kurikulum 2013 ini? Mungkin bagi kamu yang biasa di SMP-nya atau di MTS-nya menggunakan kurikulum 2013 tidak asing lagi dengan istilah student center. Ya, student center artinya pembelajaran terpusat pada siswa. Jadi ya, guru tidak lagi melulu menjadi sumber belajar. Jadi siswa yang harus melakukan pembelajaran sendiri, dipandu atau difasilitasi oleh guru. Ya. Itu student center. Kemudian pelaksanaan kurikulum 2013 revisi ini yang paling menonjol adalah penggunaan IT. Jadi mungkin tidak zamannya lagi guru menulis di papan tulis banyak-banyak, lalu kamu juga menulis banyak-banyak di buku catatan kamu. Kita cukup menggunakan IT. Ya, IT bisa berupa komputer, bisa berupa HP atau Android, ya, atau berupa hal yang lainnya. Jadi, jangan gagap teknologi, kamu harus mempelajari perkembangan-perkembangan yang digunakan untuk pembelajaran. Selanjutnya ada yang disebut dengan penilaian autentik. Penilaian autentik ini artinya penilaian ketika dilakukan di kelas. Jadi, ketika nanti kamu belajar di kelas bersama guru, lakukanlah yang terbaik. Jika harus aktif, aktiflah seaktif mungkin.
Jika harus berdiskusi, berdiskusilah sebagus mungkin. Jika harus berlatih di kelas, maka kerjakanlah latihan-latihannya secara baik. Karena guru akan melakukan penilaian seperti apa yang kamu kerjakan ketika di kelas. Ya, jadi bukan mengawang-awang atau menembak nilai begitu saja. Jadi sesuai kinerja kamu, itulah yang akan kami nilai. Kemudian di masa pandemi COVID-19 ini, seperti yang sudah kamu lakukan mungkin di SMP atau di MTS-nya masing-masing, untuk sementara tidak ada pembelajaran tatap muka guru dan murid berada di kelas atau di sekolah, ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah pembelajaran jarak jauh. Yang harus kalian siapkan ketika pembelajaran jarak jauh ini, ya, mungkin kalian sudah terbiasa dengan istilah-istilah sebagai berikut: Google Classroom, aplikasi e-learning, channel YouTube, dan Google Meet, ya. Inilah yang akan kita perlukan selama pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Google Classroom ini nanti akan merekap portofolio yang akan kalian lakukan. Misalkan guru memberi materi, guru memberi tugas, kalian pun mengumpulkan tugas, ya, semuanya harus melalui Google Classroom. Kemudian yang kedua adalah aplikasi e-learning. Aplikasi e-learning ini adalah aplikasi yang hanya dipakai di SMK Widya Dirgantara. Mungkin guru nanti melakukan kuis, ulangan, atau ujian, nah, secara live, secara langsung melalui aplikasi e-learning ini. Selanjutnya ada channel YouTube, ya. Mungkin nanti kita akan share link yang isinya adalah materi-materi yang dibuat oleh guru. Jadi kalian hanya tinggal mendownload saja di YouTube melalui channel SMK Widya Dirgantara, materinya sudah termuat di sana, ya. Selanjutnya adalah Zoom meeting. Terbiasa dengan Zoom kan? Mungkin wali kelas kalian harus melakukan pembinaan, ya, atau kita harus melakukan diskusi-diskusi melalui Zoom. Jadi tolong persiapkan di perangkat Android kamu atau di perangkat laptop kamu, ya, Google Classroom, aplikasi e-learning, YouTube, dan Zoom. Seperti itu. Pembelajaran jarak jauh kemungkinan akan kita lakukan sampai UTS, ujian tengah semester, ya. Selanjutnya kita akan mudah-mudahan pandemi COVID bereda gitu ya. Jadi kita lakukan pembelajaran luring, yaitu kombinasi jarak jauh dan tatap muka. SMK beda dengan SMA. Kalau SMA itu ada mata pelajaran wajib dan ada mata pelajaran pilihan. Pilihan atau peminatan, ya. Kalau mata pelajaran pilihan atau peminatan itu adalah mata pelajaran wajib yang diperluas lagi menjadi mata pelajaran yang lebih dalam dan rumit. Misalkan kamu minat sekali dalam bidang sains, maka pilihannya adalah mata pelajaran fisika, kimia, atau biologi. Seperti itu. Namun kalau di SMK itu mata pelajarannya adalah mata pelajaran nasional, mata pelajaran kedaerahan, dan terakhir mata pelajaran produktif. Mata pelajaran nasional meliputi Bahasa Indonesia, Agama, PPKN, Bahasa Inggris, Matematika, Sejarah. Nah, itu adalah mata-mata pelajaran nasional. Mata pelajaran kewilayahan, misalkan PLH, Bahasa Sunda, PJOK, seperti itu juga akan kita mata pelajaran nasional dan mata pelajaran kewilayahan kita akan lakukan dengan pembelajaran jarak jauh seperti biasa, ya. Nah, bedanya dengan SMA, kita mempunyai mata pelajaran produktif. Mata pelajaran produktif adalah mata pelajaran yang hanya dipelajari oleh masing-masing jurusan. Misalnya TKJ,
Dia hanya belajar khusus komputerisasi. Misalkan pemrograman dasar, teknik komputer jaringan, kemudian desain grafis dan seterusnya. Itu hanya dipelajari oleh kalian yang ada di kompetensi keahlian TKJ. Kemudian untuk kalian yang ada di TBSM, kalian akan mempelajari teknik pemesinan, sepeda motor, ya, kelistrikan, lalu sasis dan lain sebagainya. Nah, untuk mata pelajaran produktif itu kita akan lakukan secara tatap muka di bengkel atau di labnya masing-masing. Mudah-mudahan setelah masa pandemik ini agak mereda, kalian harus ke sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka di bengkel dan di lab untuk mengasah keahlian kamu di keahlian masing-masing. Itu akan kita lakukan sampai dengan UAS, ujian akhir semester. UTS dan UAS kita akan lakukan secara online melalui aplikasi e-learning yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Mudah-mudahan di bulan Januari, yaitu di semester genap, masa pandemi COVID sudah berakhir, maka kita akan lakukan pembelajaran tatap muka keseluruhannya. Ini pembelajaran yang akan kita lakukan di SMK Widya Dirgantara. Kemudian tadi saya sudah bilang bahwa untuk kurikulum 2013 kamu harus melakukan pembelajaran secara mandiri, student center, ya. Bagaimana sih student center atau belajar secara mandiri tersebut? Ya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang cara belajar efektif. Baik, belajar efektif itu bukan berarti belajar yang sangat keras, yang menguras otak kamu, ya, tidak juga seperti itu. Pembelajaran efektif di sini ada menurut psikologi. Katanya, menurut psikologi, ya, yang pertama adalah rasakan kebutuhan untuk belajar. Bagaimana rasakan kebutuhan untuk belajar? Jadi belajar itu adalah kebutuhan, bukan paksaan, bukan untuk mencari nilai bagus, ya, bukan kalau lagi moodnya bagus, tidak. Jadi karena kamu butuh, kamu harus belajar. Seperti ketika kamu lapar, kamu makan, ya, kamu butuh maka kamu harus belajar. Jadi tanamkan di mindset kamu kalau belajar itu merupakan kebutuhan. Selanjutnya, belajar dimanapun yang kita suka. Belajar tidak harus di kamar yang tertutup, tidak harus di kelas dengan guru, tidak harus di lab, misalkan, ya. Belajar bisa kita lakukan di mana saja, di taman mungkin, di kafe, di resto, dimanapun tempat favorit kamu kita bisa belajar. Cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Materi yang sangat banyak, jika kita belajar sekaligus, tidak mungkin terserap oleh otak kita. Otak kita terbatas, maka lakukan belajar secara mencicil. Selanjutnya adalah bagi waktu belajar. Misalkan ketika kamu di rumah masih masa COVID pandemik, ya, pagi kamu belajar mata pelajaran A, siang lanjutkan dengan mata pelajaran B, sorenya lanjutkan lagi dengan mata pelajaran C. Jadi kamu tidak bosan, kamu tidak jenuh, ya. Selanjutnya berdiskusi. Kalau kamu merasa kesulitan belajar sendiri, berdiskusilah dengan teman. Makanya tadi saya sarankan kamu untuk menginstal Zoom. Bisa jadi kamu untuk berdiskusi dengan teman menggunakan aplikasi ini, ya, karena masa pandemik ini belum aman jika kita bertemu langsung dengan teman-teman kita. Selanjutnya, cari cara yang membantu konsentrasi. Kamu konsentrasinya harus bagaimana? Itulah yang harus kamu lakukan. Misal, kamu tipe yang bisa konsentrasi belajar kalau sedang mendengarkan musik. Dengarkanlah musik yang santai
agar kamu bisa belajar dengan optimal. Atau kamu ingin belajar yang sepi, yang senyap, boleh kamu belajar misalkan di gunung, di taman yang memang dirasakan sepi agar kamu bisa belajar dengan optimal. Lalu pahami, jangan hanya menghafalkan. Tadi saya bilang otak kita terbatas. Jika semua kita hafalkan, tentu saja sulit untuk kita lakukan. Makanya ambil poinnya, pahami, pasti menyusul kita dapat hafal materi tersebut. Jangan malu bertanya. Kamu kesulitan, tanyalah ke teman. Masih sulit bertanya ke teman, tanyalah pada guru. Ya, kami di SMK Widya Dirgantara sangat welcome sekali bagi kalian yang ingin bertanya tentang apapun, pembelajaran khususnya. Ya, coba terus meski gagal. Kamu nggak ngerti satu mata pelajaran, pelajari lagi, pelajari lagi, pelajari lagi. Jangan sampai bosan. Sukai mata pelajaran. Walaupun pelajaran itu susah, pelajaran sulit dimengerti, minimal sukai dulu. Ya, setelah suka, insya Allah kalian mau mempelajarinya walau terbata-bata. Selanjutnya, manfaatkan fasilitas yang tersedia. Misalkan di rumah kamu punya TV, ya. Setelah TV, kalau misalkan memang kamu belajar konsentrasinya, ada suara atau ada musik, bisa juga melalui media lainnya. Kalau di sekolah kita memiliki fasilitas WiFi, ya, kamu bisa mencari sumber belajar dari internet melalui WiFi. Ya, silahkan gunakan fasilitas yang ada di sekolah semaksimal mungkin. Selanjutnya membuat review atau peta materi. Nah, dengan digambarkan materi-materi pada peta atau di review, biasanya otak kita lebih mudah menangkap materi daripada harus membaca teks yang panjang. Terakhir, buatlah kesimpulan. Kalau kamu sudah membuat kesimpulan, artinya kamu sudah memahami pelajaran dari A sampai Z. Setelah itu, coba latihan soalnya. Jika ada soal yang sulit tidak bisa kamu pecahkan, artinya ada materi yang belum kamu pahami. Silahkan ulangi lagi, baca lagi untuk menemukan jawaban latihan soal yang dimaksud. Terakhir, berdoa jangan lupa. Kita bisa berpikir, kita bisa belajar, kita bisa melakukan apapun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kalian yang muslim. Bagi yang non-muslim, kalian punya Tuhannya masing-masing, ya. Selanjutnya, ada cara belajar yang efektif menurut penelitian. Di sini ada teknik belajar untuk kamu si penyendiri. Inginnya sepi, inginnya khusyuk belajar secara sendiri. Dan selanjutnya ada teknik belajar untuk si gaul. Kamu lebih suka belajar di tengah-tengah teman, banyak temannya, ingin selalu berkumpul dengan teman-teman. Baik, kita bahas dulu untuk kamu yang teknik belajarnya si penyendiri. Pertama adalah tentukan topiknya. Apa yang akan kamu pelajari? Beri khusus saja, jangan terlalu banyak. Misalkan kamu ingin mempelajari topik A saja. Topik A ini akan kamu pelajari selama 25 menit. Makanya di HP kamu pasang timer selama 25 menit. Fokuskan pelajari topik yang sudah kamu tetapkan tadi. Fokus mempelajari topik tadi selama 25 menit yang sudah kita set di timer, ya. Kemudian lakukan istirahat selama 5 menit. Otak kita hanya bisa menerima materi sebanyak atau selama 25 menit. Setelah itu otak akan turun. Makanya lakukan istirahat selama 5 menit. Kamu bisa minum-minum dulu, bisa gerak-gerakan dulu badan kamu, ya. Setelah rileks, setelah segar kembali, ulanglah tahapan 25 menit fokus pada pembelajaran sebanyak 4 kali secara berturut-turut. Setelah lakukan 5 menit, belajar khusus lagi 25 menit, istirahat lagi 5 menit,
belajar lagi 25 menit, lakukan sebanyak 4 kali. Setelah lakukan 4 kali, silahkan istirahat sebanyak 30 menit. 35 menit ini bisa kamu lakukan santai-santai, lalu tiduran dulu, tapi jangan tertidur ya, atau baca-baca majalah dulu atau apa. Nah, ini artinya relaksasi setelah kamu melakukan pembelajaran selama 1 jam. Kemudian setelah ini, setelah istirahat 30 menit, kamu bisa menentukan topik yang baru. Tadi kamu pertama belajar topik A, sekarang kamu belajar topik B dengan urutan-urutan yang dilakukan dari awal tadi. Seperti itu. Ini untuk si penyendiri, ya. Bagaimana untuk si gaul? Kalau si gaul biasanya ingin berada di tengah teman-teman, ya. Pertama, seperti tadi, kita tentukan topik dulu. Khusus saja topiknya, pastikan yang mana, yang A atau yang B, misalkan ya. Baca dulu topik yang kamu pasang atau kamu tentukan. Setelah itu, ajarkan topik yang tadi kamu pilih pada teman kamu. Hai friend, coba dengarkan aku ya, aku mau menerangkan ini. Nah, setelah itu ternyata ada materi yang kira-kira masih kamu belum ngerti, terlihat buram, apa sih, aduh saya lupa misalkan ya. Nah, setelah itu lakukanlah atau pelajari lagi bagian yang tidak kamu mengerti tadi, buka lagi bukunya, buka lagi informasi yang lebih banyak lagi. Nah, setelah itu, setelah kamu pelajari lagi, setelah kamu paham, ulangi tahapannya, berarti kembali lagi ke atas. Ajarkan topik pada teman kamu, topik yang dipilih tadi pada teman kamu. Kalau sudah lancar, berarti kamu sudah memahami topik atau belajar yang sudah ditentukan. Seperti itu. Selanjutnya, coba ini secara keseluruhan, ya. Bagaimana sih belajar yang efektif? Yang pertama, belajarlah singkat, ya. Jangan terlalu lama, sebentar-sebentar tapi sering. Seperti tadi saya bilang, bagi waktu. Misalkan pagi hanya untuk belajar A, siang belajar B, sore belajar C. Tidak usah lama-lama, cukup 1 atau sampai 2 jam saja. Ya, karena otak kita terbatas, lelah kalau terlalu lama. Kalau lelah, tidak mungkin kita menangkap belajar secara efektif. Lalu belajarlah atau terbiasa dengan menulis dengan tangan. Jangan copy paste dengan komputer atau tidak menulis sama sekali. Tadi sudah dibilang, buatlah ringkasan, buatlah peta konsep ya, peta materi, tulislah dengan tulisan tangan kamu. Dengan membaca, dengan menulis artinya kamu juga membaca. Otomatis ada sedikit atau lebih yang bisa masuk ke otak kita. Selanjutnya kerjakan latihannya. Dengan latihan kita tahu kemampuan kita sudah sampai mana. Nomor 1 kita bisa. Nomor 2 kita masih ragu. Nomor 3, oh sulit. Nah, yang ragu dan yang sulit ini bisa kita ulangi lagi atau kita cari informasi lagi atau perdalam lagi materinya. Bisa membaca lagi atau searching lagi dari internet. Setelah itu ajarkan kepada orang awam dengan bahasa yang sederhana. Artinya, coba jelaskan kepada teman-teman kamu dengan bahasa kamu sendiri, materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Ya. Jangan lupa tidur. Tidur harus cukup. Jangan mentang-mentang kamu lagi on fire, belajar sampai tengah malam, lupa untuk tidur, akhirnya pagi-pagi kamu drop, sakit. Tidak diperbolehkan ya. Jadi tidur harus cukup. Dengarkan musik jika perlu, agar kamu rileks, kamu seimbang antara otak kiri dan otak kanan. Saling tanya dengan teman. Jika ada yang harus ditanyakan, silakan tanyakan kepada teman. Jika masih kurang dengan teman, lakukanlah dengan guru. Ya, silakan. Kami selalu terbuka. Kemudian ucapkan, jangan hanya dalam hati. Misalkan, saya mau belajar bahasa Indonesia.
Ucapkan dulu minimal niat dulu, tapi diucapkan niatnya, maka akan terrealisasi. Selanjutnya, beri jeda waktu istirahat di tengah belajar. Tadi seperti teknik belajar yang individu ya, setelah 25 menit istirahat 5 menit, lalu belajar lagi, nanti kalau perlu istirahat lagi. Lalu beri jeda, misalkan topik A ke topik B, istirahat dulu 30 menit. Materi atau misalnya mata pelajaran lain, mata pelajaran A di pagi hari, mata pelajaran B di siang hari, dan C di sore hari. Jangan terus-menerus belajar, itu pun tidak baik, ya. Terakhir, lakukan olahraga. Kenapa olahraga? Seperti tidak nyambung ya. Nah, olahraga ini penting. Dengan olahraga kita bisa happy, tidak stres, badan pun sehat, tidak pegal, ya. Dengan raga yang sehat, ada jiwa yang kuat. Untuk belajar perlu badan yang sehat dan jiwa yang kuat. Makanya olahragalah rutin di rumah, ya, walaupun sederhana tapi tetap lakukan olahraga. Baik, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kalian semua pada umumnya, untuk Ibu pada khususnya, ya. Silahkan kalian belajar secara efektif selama di SMK Widya Dirgantara. Belajarlah yang menyenangkan dan latihlah kemampuan kalian, keahlian kalian di kompetensinya masing-masing. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua agar cita-cita kalian tercapai, dan setelah lulus di SMK Widya Dirgantara kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Kalian yang mau melanjutkan kuliah, silahkan kuliah. Untuk yang kalian ingin langsung bekerja, bekerjalah di tempat yang bagus, ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.